Untuk soal yang pertama, perhatikan graf berikut dengan S adalah start state dan G adalah good state. Di sini kita disuruh mencari depth first search atau DFS. Apa sih itu DFS? DFS sendiri adalah suatu metode dengan pencarian pada sebuah solusi pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Sehingga hasil yang didapat adalah S ke B, ke E, ke F, ke G. Kemudian kita juga disuruh untuk mencari metode breadth first search atau BFS, yakni metode untuk mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul dengan bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu, sehingga hasil yang terdapat adalah S, C, dan D. Kemudian kita juga disuruh untuk mencari UCS. UCS itu merupakan sebuah metode untuk memulai pencarian dari root node, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya dan menggunakan urutan biaya dari yang paling terkecil sampai yang paling terbesar. Sehingga langkah pertama yang kita ambil yaitu kita ambil yang terkecil dulu, yakni S sama B, sehingga hasil yang terdapat adalah 2. Kemudian S dengan C sehingga hasil yang didapat 1. S dikurangi D sehingga hasil yang didapat 10. Kemudian langkah yang kedua yaitu S, B, dan E. Kemudian hasil yang didapat sebesar 9. Kemudian ada S, C, G. Hasil yang didapat adalah 16. Kemudian S sama S ke D itu hasilnya 10 stuck. Sehingga langkah ketiga yang diambil adalah SBEG, hasil yang didapat adalah 11. Kemudian ada SBEF, hasil yang didapat adalah 10. Kemudian langkah yang keempat yakni SBEG, hasil yang didapat adalah 11. Kemudian ada SBEFG, hasil yang didapat adalah 13. Terdapat dua jawaban dari jalur langkah-langkah tersebut, yaitu dari S ke G, yang akan diambil jalur dengan cost atau nilai terendah yang didapat yakni S, B, E, G dengan cost 11. Kemudian kita juga disuruh mencari algoritma A-star, yaitu algoritma dengan pencarian untuk menemukan jalur terpendek di antara titik awal dan akhir. Langkah pertama yang kita lakukan adalah S dan B, hasil yang didapat adalah 9, kemudian S dan C, hasil yang didapat adalah 11, kemudian S ke D, hasil yang didapat adalah S dan D adalah 17, kemudian langkah kedua kita ambil yaitu SB dan E, hasil yang didapat adalah 8, kemudian S, C, dan D hasil yang didapat adalah 11, kemudian S dan D hasil yang didapat adalah 17. Di sini kita stuck. Kemudian langkah yang ketiga yakni SBEF, hasil yang didapat adalah 11, kemudian SBEG, hasil yang didapat adalah 11. Kemudian langkah yang keempat kita ambil yakni SBEFG dan hasil yang didapat adalah 13. Hasil dari nilai yang dicari sama dengan UCS dengan metode UCS yaitu dari S ke G yang akan diambil jalur dengan cost atau nilai terendah yakni SBEG dengan cost 11. Kemudian di nomor 4 ini, sebuah pabrik semen ingin merenovasi salah satu bangunan bekas silau untuk membangun universitas. Rancangannya sesuai dengan gambar berikut. Dengan ruangan 1 dan 6 itu terdapat penangkal petir, ruang 4 dan 3 mendapat view danau, ruangan berseberangan yaitu 2, 5, dan 4, dan 1, 6, dan 3. Bangunan tersebut diperuntukkan untuk departemen yakni DKP, IF, Teknik Kimia, MR, Akuntansi, dan XR. Constraint-nya yaitu yang pertama kita nilai constraint-nya itu teknik kimia harus di ruangan berpenangkal petir 6 atau 1. DKV ingin menempati ruangan danau sebagai sumber inspirasi yakni 4 atau 3. Informatika tidak bisa berseberangan dengan
Departemen DKV, akuntansi harus bersebelahan dengan ekonomi syariah harus berseberangan dengan informatika, teknik kimia, atau DKV tidak dapat bersebelahan dan tidak pula ada departemen yang menempati ruangan yang sama, sehingga hasil yang didapat yakni teknik kimia itu hanya bisa menempati ruangan 1 dan 6, untuk DKV hanya bisa menempati ruangan 4 dan 3, jarak ruangan IF dan ini notasi matematis yang didapat untuk IF dan DKV tidak boleh sama dengan 3. Jarak ruangan antara akuntansi dan Exshare harus sama dengan 1. Jarak ruangan antara Exshare dan IF harus sama dengan 3. Kemudian jarak ruang antara teknik kimia dan DKV tidak boleh sama dengan 1. Langkah-langkah constraint programming yang akan kita ambil yaitu yang pertama kita simbolkan dengan warna terlebih dahulu. Untuk DKV kita simbolkan dengan warna merah, IF biru tua, teknik kimia kuning, manajemen rekayasa hijau, akuntansi ungu, Exshare biru muda. DKV kan memiliki nilai constraint 3 dan dia ingin menempati ruangan yang dekat dengan danau dan tidak boleh berseberangan dengan IF dan teknik kimia. Dari nilai constraint tersebut, kemudian kita ambil DKV itu hanya bisa menempati ruangan 3 dan 4 karena dekat dengan danau dan ruang 3 dan 4 kosong, maka DKV akan ditaruh di ruangan 3. Kemudian informatika itu dalam notasi matematisnya itu tidak boleh berdekatan dengan DKV. Maka dari itu jarak ruangan antara informatika dan DKV tidak boleh sama dengan 3. Dan karena DKV berada di ruangan 3, maka IF tidak boleh berada di ruangan 6. Maka informatika akan ditaruh di ruangan 1. Kemudian untuk teknik kimia memiliki nilai constraint-nya itu 2 constraint. Yang pertama harus berpenangkal petir dan tidak boleh bersebelahan dengan DKV. Maka dari itu ruangan teknik kimia dan DKV tidak boleh sama dengan 1. Karena ruang 1 telah ditempati informatika dan teknik kimia hanya boleh menempati ruangan 1 atau 6. Karena ruangan 1 sudah ditempati informatika, maka teknik kimia berada di ruangan 6. Kemudian untuk manajemen rekayasa tidak memiliki constraint apapun, maka manajemen rekayasa bisa ditempatkan di ruangan baik di ruangan 2, 4 maupun 5. Maka di sini manajemen rekayasa ditaruh di ruangan 2. Kemudian untuk akuntansi memiliki nilai constraint berseberangan dengan Exshare. Yang tersisa kosong itu hanya ruangan 4 dan 5. Maka akuntansi ditempatkan di ruangan 4 dan sedangkan Exshare ditempatkan di ruang 5. Kemudian Exshare sendiri memiliki constraint berseberangan dengan informatika karena Exshare sudah berada di ruangan 5 dan IF berada di ruangan 1. Maka terdapat 2 pilihan yaitu memindah Exshare di ruangan IF. Jika memindah di ruangan IF, maka IF harus bertukar dengan manajemen rekayasa yang berada di ruangan 2. Kemudian agar berseberangan dengan Exshare. Maka dari 2 pilihan tersebut ya kita ambil dengan tetap mematuhi constraint yang ada dengan 2 pilihan yang diambil dengan paling dekat dengan menukar Exshare dengan akuntansi. Maka hasil constraint programming yang didapat yakni ruangan 1 ditempati oleh informatika, ruangan 2 ditempati oleh manajemen rekayasa, ruangan 3 ditempati oleh DKV, ruangan 4 ditempati oleh Exshare, ruangan 5 ditempati akuntansi, dan ruangan 6 ditempati oleh teknik kimia. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sebuah serangga berjalan dari mesh ukuran M kali N, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian di sini saya akan memformulasikan masalah ini menjadi suatu search problem atau PEAS. Untuk yang pertama ada performance measure. Yang pertama yaitu jarak minimum atau jumlah langkah yang diambil oleh serangga untuk mencapai target lokasi X.
Kemudian yang kedua yaitu ada environment. Mesh berukuran M dikali N dengan rintangan dan target lokasi X. Di sini M kali N kami yaitu mesh dengan ukuran 5 kali 5. Kemudian yang kedua adalah batas-batas kotak sebagai pembatas. Kemudian untuk actuatorsnya di sini ada serangga yang mana sebagai objek, kemudian interaksi serangga dengan tanda X yaitu kotak tujuan. Kemudian yang selanjutnya ada sensor. Yang pertama ada sensor serangga dapat mendeteksi batas kotak yang dapat dilalui. Kemudian yang kedua adalah sensor untuk menentukan apakah serangga berada di jalan buntu atau tidak. Dan kemudian untuk poin yang B yaitu ada admissible heuristic. Yang pertama kita akan menemukan tujuan dari permainan. Tujuannya adalah serangga harus mencapai kotak yang berisi kode X sebagai tujuan akhirnya. Kemudian permainan akan selesai ketika serangga berhasil mencapai tujuan melalui kotak-kotak yang dapat dilewati. Kemudian untuk langkah keduanya yaitu penilaian heuristik itu sendiri. Setiap kotak yang akan dilewati diberi nilai heuristik menggunakan rumus Pythagoras, menganggap bahwa nilai heuristik adalah jarak sebenarnya antara serangga dan tujuan akhir. Contohnya sudah tertera pada gambar. Kemudian setelah perhitungan tersebut kami lakukan, langkah ketiga yaitu mendefinisikan setiap langkah yang dilakukan oleh serangga. Kemudian di sini kami juga telah menggambarkan leaf-nya dan juga child, kemudian parent, dan ada anak panah yang akan menunjukkan mana kotak yang bisa dilalui dan mana yang tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu menetapkan aturan permainan serangga. Yang pertama, semua kotak memiliki status true. Kemudian, serangga hanya bisa bergerak ke arah child dan tidak boleh ke arah parent tanpa ada persyaratan yang sudah dijadikan sebagai aturan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu apabila kotak memiliki lebih dari satu child, maka serangga membandingkan nilai heuristik yang dimiliki oleh masing-masing child. Peraturan nomor 4. Hanya boleh melangkah ke child yang berstatus true dengan nilai heuristik terkecil. Kemudian jika serangga sudah berada di kotak leaf dengan nilai heuristik 0, maka permainan dianggap selesai. Apabila peraturan 5 tidak terpenuhi, maka dia akan menandai kotak tersebut dengan status false. Yang selanjutnya adalah jika serangga sudah menandai sebuah kotak dengan status false, maka dia harus kembali ke parent lagi dan mengulangi langkah pada peraturan nomor 4. Kemudian untuk langkah kelima yaitu langkah serangga. Berdasarkan 7 pasal peraturan tersebut, maka kita jalankan serangga itu dan merekam jejak langkah mana saja yang dilalui oleh serangga tersebut. Melakukan validasi apakah langkah tersebut sudah benar. Pada langkah ke-6, serangga sedang berada pada keadaan yang diatur oleh pasal 5 dan 6. Berikut adalah gambarannya. Serangga berada di gambar yang berwarna hijau, di kolom berwarna hijau, kemudian kotak tujuannya adalah di baris ke-1 kolom 5. Kemudian langkah ke-6, hasil langkah serangga. Berdasarkan peraturan, maka kita jalankan serangga itu untuk merekam jejak langkahnya. Kemudian seperti ini poin yang akan kita dapat dan serangga akan mencapai X0 atau tujuannya. Kemudian untuk keterangannya, warna kuning adalah yang ditandai sebagai false, kemudian putih adalah kotak yang tidak dilalui, dan hijau adalah kotak yang dilalui untuk mencapai finish. Saya akan menjelaskan terkait nomor 2, yaitu membandingkan beberapa algoritma yang telah dipelajari dengan melengkapi tabel-tabel yang sudah disediakan, yaitu menjelaskan alasan-alasan dari jawaban yang ada di tiap unit. Yang pertama adalah metode breadth first search. Apakah komplit? Termasuk komplit karena selama tree yang digunakan pada BFS memiliki solusi. Dan apakah optimal? Jawabannya adalah iya, karena selama jarak atau cost semua edge-nya sama, maka akan dikatakan optimal. Kemudian untuk time complexity-nya bergantung pada jumlah node yang dikunjungi. Dan untuk space complexity bergantung pada jumlah edge. Semakin banyak edge akan semakin kompleks. Dan untuk deskripsi singkat dari cara kerjanya, BFX itu mencari hasilnya dengan cara menyebarkan node yang lain sampai ke tujuan. Dan yang kedua yaitu ada depth first search. Tidak komplit karena tree yang digunakan pada DFS ini memiliki batas. Kemudian apakah optimal? Jawabannya adalah tidak karena jumlah langkah atau cost yang dihabiskan dari trik awal ke titik tujuan sangat besar. Kemudian untuk time complexity-nya bergantung dengan jumlah node yang dikunjungi. Dan untuk space complexity bergantung dengan jumlah edge-nya. Untuk DFS, hasilnya dengan cara mengunjungi node ke node terdalam hingga sampai ke tujuan. Dan untuk iterative depending search, termasuk komplit dikarenakan memiliki tree yang diberikan memiliki solusi dan memiliki batas. Untuk keoptimalannya adalah jika cost yang didapatkan tidak terlalu tinggi maka akan dikatakan optimal.
Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk time complexity-nya bergantung dengan jumlah node yang dikunjungi. Dan space complexity bergantung dengan jumlah edge yang ada. Sedangkan cara kerjanya yaitu kombinasi dari DFS dan BFS. IDS menambah limit secara bertahap. Kemudian yang terakhir yaitu A-star search. A-star search ini termasuk komplit karena pasti menemukan solusi jika ada. Dan yang selanjutnya yaitu memiliki nilai heuristik yang dapat diterima. Dan kemudian untuk time complexity-nya bergantung pada nilai heuristik yang dapat pada tree, dan space complexity-nya bergantung pada jumlah edge yang ada. Dan yang terakhir yaitu cara kerjanya yaitu mencari informasi heuristik menggunakan fungsi evaluasi.